Dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anakku mudah iri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Iri itu kan perasaan tidak senang, Bapak ya, melihat orang lain itu berhasil atau sukses atau senang gitu. Jadi dia tidak senang ketika orang lain senang gitu, Bapak. Dan itu tentu kita sebagai orang tua ya tidak menghendaki anak kita itu seperti itu. Tapi harus diakui kita pun sebagai orang tua ada perasaan itu juga gitu Bapak ya. Nah ini yang saya mau tanyakan ini, sejak kapan sebenarnya seseorang itu punya perasaan iri dulu Bapak? Ternyata anak-anak itu sejak kecil bisa iri Pak Gunawan. Nah ini memang sedikit membingungkan kita sebab kita kan sebetulnya itu berusaha ya untuk bersikap netral kepada anak, nggak mau membeda-bedakan, tapi kok anak kita ini mudah iri. Nah, jadi ya kita mau membahas hal ini, mudah-mudahan kita bisa belajar satu dua hal untuk menolong anak agar tidak iri kepada orang lain. Ya, itu sejak dia bisa berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula dia bisa iri gitu Pak Bal ya? Betul, misalnya dia umur 2 tahun, sudah mulai bisa kelihatan gitu. Kan misalnya kakaknya mendapatkan sesuatu atau adiknya menerima sesuatu dan dia tidak, nah dia bisa langsung dia menunjukkan sikap tak senang, dia bisa mau merampas barang itu, atau dia marah kepada mamanya atau papanya. Jadi ya sekali lagi usia sedini itu pun anak sudah bisa menunjukkan reaksi iri. Dia nggak suka kok adiknya atau kakaknya mendapatkan sesuatu yang dia tidak mendapatkannya. Tapi orang tua yang nggak peka kan nggak merasakan bahwa itu adalah iri yang ditampakkan gitu. Dipikir hanya nakal aja gitu Pak Bal. Betul ya, biasanya kita ini beranggapan anak-anak ya nggak apa-apa ada anak-anak. Nah tapi justru saya kira ada baiknya kita memperhatikan reaksi-reaksi seperti ini, karena kalau nggak ditangani ya reaksinya akan terus berlanjut sampai dia nanti sudah usia remaja dan bahkan sudah mencapai usia dewasa. Karena kan ada iri itu yang bisa bersifat positif juga gitu Pak Bal ya, yang mendorong seseorang itu supaya maju. Tanpa ada perasaan iri itu kan dia ya tenang-tenang saja ya, dianggap dia yang paling baik gitu. Tetapi dengan iri itu kalau kita ambil positifnya, itu kadang-kadang kan bisa memotivasi seseorang untuk maju. Tetapi yang sering kali terjadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya itu tadi Bapak. Seringkali iri itu membuat kita merasa nggak puas ya. Kita nggak puas berarti ya kita ini nggak bisa bersyukur. Nah akhirnya iri hati itu bukan saja mempengaruhi relasi kita dengan sesama, tapi juga dengan Tuhan. Sebab akhirnya tuh kita itu seolah-olah tuh merasa Tuhan itu kok nggak adil, membeda-bedakan kita. Orang lain kok lebih diberikan berkat, kita kok kurang. Padahalnya Tuhan sudah memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Nah jadi ya sebagai orang tua kita mesti awas ya kalau melihat anak kita kok menunjukkan sikap-sikap iri. Nah ini mesti kita hadapi. Iya. Jadi sebagai orang tua apa yang bisa kita lakukan Pak Bal? Pertama, kita tetap mesti introspeksi diri. Mungkin kita tidak dengan sengaja membeda-bedakan anak ya, tapi secara tidak sengaja kita telah mengkomunikasikan kepadanya bahwa saudaranya lebih baik daripada dia. Tanpa kita sadari, sebenarnya anak peka ya melihat sikap kita. Saya berikan contoh. Sewaktu ia melakukan sesuatu yang baik, kita hanya berkata terima kasih. Namun tatkala adiknya melakukan sesuatu yang baik, kita berkata kamu sungguh anak yang baik, terima kasih ya sayang. Nah mungkin kita tidak berniat ya membedakan reaksi, tetapi karena memang terdengar berbeda, maka anak menyimpulkan bahwa adiknya lebih baik, dan karena lebih baik maka ia pun lebih disayang daripada dirinya. Nah, contoh yang lain yang kerap terjadi adalah pemberian hadiah Pak Gunawan. Misalnya nih ya, gini, kita beranggapan karena anak mempunyai kesukaan yang lain-lain, maka sebaiknya kita memberikan hadiah yang sesuai dengan kesukaan masing-masing. Nah,
setelah anak membuka dan melihat hadiahnya, ternyata ia tidak suka dan malah marah kepada kita. Ia menuduh kita tidak menyayanginya dan lebih menyayangi kakaknya. Nah, sudah tentu kita bingung. Ya, kenapa kok reaksinya seperti itu? Nah, bisa jadi walau kategori mainannya sesuai dengan kesukaannya, tapi bentuknya atau modelnya tidak ia sukai. Suatu ia melihat kakaknya senang menerima hadiahnya karena kebetulan sesuai, baik jenis maupun bentuk mainannya, timbullah rasa iri. Nah, sesungguhnya rasa irinya muncul lebih dikarenakan dia tidak senang, sedang kakaknya senang. Dengan kata lain, ia iri akan kesenangan yang dinikmati kakaknya, bukan karena mainannya itu saja. Nah, kita mesti menyadari bahwa hal-hal seperti ini dapat menimbulkan iri hati. Nah, jadi kalau kita menyadarinya, ya yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya kepadanya, apa yang membuatnya kok tidak menyukai mainan itu? Jika dia mengatakan bentuknya lah, modelnya lah, nah kita dapat menjanjikan bahwa kita akan mengajaknya ke toko mainan dan menukar mainannya itu. Kepekaan dan kesediaan kita untuk memberikan sesuatu seperti yang diharapkannya membuatnya tahu bahwa dia dikasihi. Nah, ini penting buat anak dari kecil menyadari, ya, menerima dengan jelas bahwa orang tua benar-benar mengasihinya. Iya. Kalau masa kecil memang biasanya iri itu ditujukan kepada saudara kandungnya. Jarang ditujukan kepada orang tuanya atau Betul. orang lain, Pak Boleh. Nah, ini kalau beda umurnya terlalu jauh, rasa iri itu juga agak berkurang dibandingkan dengan kalau jaraknya itu cukup dekat gitu, hampir sebaya itu, Pak Boleh. Betul sekali, dan memang bukan hanya jarak yang lebih pendek, yang lebih mudah ya menimbulkan iri hati, juga kesamaan jenis kelamin, Pak Gunawan. Jadi anak laki dan adiknya laki-laki, anak perempuan dan adiknya perempuan, kalau usianya apalagi nggak terlalu terpaut jauh, nah biasanya tuh iri hati lebih mudah muncul di kalangan mereka, karena mereka itu tuh lebih cepat sekali membandingkan dirinya, karena memang sebanding usianya nggak terlalu terpaut jauh dan jenis kelaminnya sama. Nah, bagaimana kalau itu kembar, kan usianya sama gitu, Bapak ya, jenis kelaminnya pun misalnya sama gitu. Nah, kembar sedikit mendingan karena gini, Pak Gunawan, kebanyakan orang tua yang mempunyai anak kembar biasanya tuh apa-apa akan membeli barang yang persis sama. Jadi akhirnya ya kemungkinannya iri itu lebih kecil. Udahan wajahnya hampir sama, tuh bentuk tubuhnya hampir sama. Akhirnya orang tua kebanyakan membeli baju yang sama, permainan yang sama, hampir semuanya sama. Nah, jadi kemungkinan iri hati diperkecil. Yang lebih rentan adalah kakak beradik, usia tidak terpaut jauh, dan kebetulan jenis kelaminnya sama. Iya. Tapi rupa-rupanya memang iri hati di antara anak-anak itu banyak disebabkan oleh kesalahan orang tua di dalam mendidik, Pak. Kalau kita melihat contoh di Alkitab seperti Yusuf dan kakak-kakaknya, lalu Yakub dan Esau, itu kan gara-gara orang tuanya, Pak. Betul. Jadi kadang-kadang ya orang tua itu nggak sengaja ya, akhirnya menyuburkan iri hati itu. Saya ya nggak berkata orang tua yang menyebabkan, tapi akhirnya menyuburkan. Iri hati itu muncul memang dari dirinya si anak itu. Tapi sudah tentu memang ada orang tua yang jelas-jelas, Pak Gunawan, membedakan anak. Ada. Kita nggak bisa pungkiri, ada anak yang difavoritkan karena misalkan dari 3-4 anak, dia kok yang paling ganteng, yang paling tinggi, udah begitu di sekolah prestasi belajarnya paling bagus. Nah, jadi ada anak-anak yang akhirnya jelas-jelas ditinggikan di atas anak-anak yang lainnya. Nah, ini nggak bisa enggak akan memancing rasa iri dari adik atau kakaknya yang lain. Ya, jadi itu kalau keluarga atau anak-anak itu terdiri dari lebih dari 2 orang gitu, Pak Pol ya. Seperti keluarganya Yakub, mereka itu bisa membentuk kelompok-kelompok gitu, Pak Pol ya. Betul, sebab akhirnya mereka itu merasa mereka adalah kelompok yang dirugikan, diabaikan, nggak diterima, dinomorduakan.
Nah, mereka jadinya tuh mempunyai satu kesamaan. Maka dalam kasusnya anak-anak Yakub, boleh dikata ya mereka sebetulnya sih sudah nggak suka baik dengan Yusuf maupun adiknya Benyamin, karena memang jelas-jelas Yakub sangat mengutamakan ibu mereka. Ya, jadi memang jelas dua anak itu, tapi karena mungkin Benyamin saat itu masih kecil, jadi yang lebih menjadi sasaran kemarahan kakaknya adalah Yusuf gitu. Sebab dia kok memang dibelikan baju yang baik dan jadi akhirnya nggak bisa enggak mereka melihat kami nggak disayang seperti Yusuf disayang oleh ayah. Iya. Dan Bapak untuk alasan diberikan yang baik dibandingkan dengan yang lain, itu orang tua kan punya alasan sendiri, dan anak-anak atau saudara-saudara yang iri itu pun punya alasan gitu. Jadi katakan yang tadi Pak Paul usulkan, anak yang iri itu tidak cocok dengan mainan apapun, dia kan selalu punya alasan untuk menolak pemberian orang tuanya gitu Pak Paul. Bisa aja ada anak yang memang ya pokoknya mau tolak aja dah, nggak mau gitu ya. Ada juga memang anak yang memanipulasi orang tuanya Pak Gunawan, jadi sengaja menolak, ngambek, ya membuat orang tua jadi susah. Ada juga yang begitu. Tapi ya intinya adalah sumbernya iri hati, karena kok dia merasa orang tuanya itu lebih menyayangi kakak atau adiknya ketimbang dia. Iya. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang seadil-adilnya katakan itu, menurut pandangan kita sebagai orang tua, tapi masih terjadi iri hati seperti itu, bagaimana Bapak? Nah, kemungkinan yang kedua adalah ini Pak Gunawan, anak lahir tidak sama, dan ini berarti secara fisik dan kebiasaan anak pun tidak sama. Satu anak dengan anak yang lainnya itu yang nggak sama. Masalahnya adalah ketidaksamaan seringkali berkonotasi tidak sama baik. Misalkan wajah berbeda tidak hanya berarti wajah berlainan, tetapi juga wajah yang tidak sama gantengnya, tidak sama cantiknya, begitu. Talenta yang berbeda setiap kali juga berarti cerdas atau kurang cerdas, bagus dan buruk. Nah, singkat kata, perbedaan antara anak adalah ladang subur munculnya iri hati. Nah, sebagai orang tua, kita mesti menyadari hal ini. Pada akhirnya, tanggapan atau penghargaan orang terhadap dirinya, baik fisik maupun kebiasaan, sangat menentukan seberapa baik ia menilai dirinya. Nah, jika adiknya mempunyai penilaian fisik dan kebiasaan yang dihargai oleh lingkungan, besar kemungkinan ini akan membuatnya iri. Misalnya, dia bisa dalam bidang-bidang yang bersifat seni, misalnya dah. Kakaknya bisa sekali dalam hal-hal yang bersifat matematika, ya, fisika lah apa. Nah, kita harus mengakui kenyataan Pak Gunawan bahwa anak-anak yang kuat dalam bidang sains seringkali lebih dihargai. Itu kita nggak bisa sangkal. Kita pernah sekolah dulu, jadi kita masih ingat kalau ada teman yang memang kok pandai sekali dalam bidang-bidang sains, sangat menerima penghargaan, baik dari guru maupun dari sesama teman. Tapi teman-teman atau kita yang mempunyai talenta atau kebiasaan dalam bidang-bidang seperti misalkan seni, biasanya ya dianggap biasa-biasa saja, nggak dianggap gimana-gimana. Nah, kalau kebetulan itu adalah adik atau kakak kita, nah kita akan berasa sekali dibandingkan Pak Gunawan. Nah, jadi sebagai orang tua, jangan kita berkata kepadanya, oh penilaian orang tidak tepat, dan bahwa semua talenta sama, tidak ada yang lebih baik satu dari yang lainnya. Nah, perkataan ini tidak sesuai kenyataan, sebab memang penampilan dan kebiasaan tertentu lebih dihargai daripada penampilan dan kebiasaan lainnya. Ya memang nggak sama kok. Anak yang cantik akan dikerumuni oleh orang-orang, oleh teman-temannya. Ya, anak yang kurang cantik ya biasanya nggak dikerumuni oleh teman-temannya. Jadi ya kita nggak bisa sangkal, perbedaan memang seringkali ya menimbulkan reaksi atau respons dari lingkungan yang berbeda. Nah, jadi upaya kita menghiburnya dengan berkata semua sama, malah membuatnya merasa kita tidak peka dengan kenyataan
dan tidak hirau dengan penderitaannya. Nah, maka seyogyanya akuilah bahwa memang penampilan dan kebiasaan tertentu lebih mendapat penghargaan ketimbang yang lainnya. Utarakanlah pengertian kita terhadap kesedihan dan mungkin pula ketakutannya. Setelah itu, barulah kita yakinkan bahwa kita mengasihinya sama seperti kita mengasihi kakak atau adiknya. Dan ajaklah dia untuk bersuka cita bersama adiknya, merayakan hal baik yang boleh terjadi dalam hidup adiknya. Nah, tindakan ini memang perlu ya Pak Gunawan, sebab kita tidak mau menyangkal kenyataan hidup. Dan kita pun tidak ingin ia menyangkal kenyataan hidup. Kita mau mendidiknya untuk menerima, dalam tanda kutip, kekurangan diri. Dan merayakan, dalam tanda kutip, kelebihan orang. Jadi singkat kata, tugas kita adalah mendorongnya, menerima diri apa adanya, akui dengan jujur bahwa tidak mudah untuk bersuka cita atas keberhasilan atau kemenangan orang atau kelebihan orang yang tidak kita miliki. Namun ya udah selalu tekankan bahwa Tuhan mempunyai rencana tertentu atas setiap diri kita. Yang ganteng, yang cerdas matematiknya atau apa, mempunyai rencana Tuhan atas hidupnya. Kita juga mempunyai rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, mungkin kalau kita mengajak anak yang iri tadi ya Pak Bel, untuk bersuka cita dengan keberhasilan atau kelebihan dari saudaranya, ini mungkin agak sulit juga kita lakukan loh. Tapi minimal kita bisa memberikan dorongan kepadanya untuk menerima kenyataan itu. Dan kita tunjukkan bahwa orang yang punya kelebihan, tanggung jawabnya juga lebih besar, hanya itu Pak Bel. Tapi kalau dia diminta untuk bersuka cita atas kelebihan itu, kok memang agak sulit memang Pak Bel. Sulit sekali Pak Gunawan. Kita coba ya bayangkan skenario seperti ini Pak Gunawan. Anak perempuan misalnya ya, dua-duanya anak perempuan. Si adik itu kok cantik sekali, si kakak itu ya enggak ya. Ya biasa saja. Nah, sudah remaja Pak Gunawan, setiap malam ya teman-temannya si adik itu datang ke rumah. Dan kalau nyari siapa? Si adik. Tok 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 tok, pintu dibukakan, nyari siapa? Si adik. Nah, si kakak hanya bisa dikejari, lihat teman-teman adiknya begitu banyak yang datang, sedangkan tidak ada satu teman pria yang cari dia. Nah, itu benar-benar berat Pak Gunawan, berat sekali. Nah, jadi penting itu sebagai orang tua tuh kita mengakui, nggak gampang memang. Kita bisa katakan kalau saya jadi kamu, saya akan merasakan yang sama. Saya akan sedih dan saya akan bertanya, kok wajah saya nggak seperti adik saya? Kok adik saya yang dikaruniakan begitu banyak oleh Tuhan, saya kok enggak? Memang berat sekali. Nah, maka ya tadi Pak Gunawan bilang ya betul, bersuka cita untuk kelebihan adiknya di sini memang berat sekali ya. Kita juga bisa ya mengatakan, tadi Pak Gunawan sudah katakan, setiap kelebihan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Kelebihan misalnya penampilan fisik yang begitu baik, nanti ada tanggung jawabnya yang berat juga ya. Bagaimana bisa menjaga diri, bisa memilih pasangan yang tepat, sebab begitu banyak orang yang menyukainya. Nah, sedangkan yang biasa-biasa aja nggak terlalu sulit ya dalam hal memilih pasangan hidup. Nah, jadi mungkin hal seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada anak kita. Iya. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan apa Bapak? Kita mesti menyadari bahwa ada anak yang egois, sehingga selalu menuntut perhatian penuh dari kita. Nah, anak-anak yang seperti ini, ya nggak bisa enggak, mudah iri. Anak yang egois ini, Pak Gunawan, tidak dapat dan tidak rela berbagi perhatian dengan orang lain. Itu sebab iri hati mudah sekali timbul dalam hatinya. Apakah yang mesti dilakukan bila inilah penyebab iri hatinya? Nah, sudah tentu kita tidak suka melihat sifat ini dan besar kemungkinan sifat seperti ini membuat kita marah. Kita nggak suka ya anak kita itu egois. Namun justru inilah yang harus kita waspadai. Kemarahan kita kepadanya masih membuatnya merasa diri jahat atau jelek. Dan ini akan memperburuk iri hati pada dirinya. Baginya,
Kemarahan kita adalah pertanda bahwa kita tidak menyukainya dan ingin membuangnya. Mungkin kita bertujuan baik ya, menghilangkan iri hati, tapi kemarahan dan penghukuman akan makin membuatnya merasa diri jelek dan jahat. Sebagai akibat, dia makin iri dan makin membenci saudaranya yang dinilai lebih baik daripada dirinya. Jadi, saran saya, sebaiknya kita berbicara kepadanya secara pribadi. Kita katakan bahwa kita ini mengasihinya, namun kita prihatin akan tindakannya yang mementingkan diri sendiri. Ajaklah dia untuk menjadikan ini proyek dalam hidupnya, yaitu proyek mementingkan orang lain. Doronglah dia untuk berbagi, supaya fokus hidupnya beralih dari dirinya kepada orang lain ya. Nggak hanya jadi dia itu memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, orang yang ego atau anak ini yang iri, apakah otomatis dia menjadi anak yang egois, Pak? Memang sebetulnya sih enggak mesti, Pak Gunawan. Jadi ada anak-anak yang iri karena memang dia merasa dan kenyataannya dia itu enggak sama dan enggak punya apa yang dimiliki oleh adik atau kakaknya. Tadi contoh yang sebelumnya kita bahas ini ya. Nah, tapi memang anak-anak yang egois hampir dapat dipastikan semuanya iri. Begitu. Karena apa? Sebab anak-anak egois harus selalu mendapatkan yang terbaik, yang paling utama. Dia itu nggak bisa tuh mendapatkan yang nomor 2 atau diperlakukan sebagai kelas 2. Nggak bisa. Dia harus selalu yang nomor 1. Maka begitu melihat ada orang yang mendapatkan sesuatu yang dianggapnya lebih dari dia, udah dia nggak suka dah. Dia nggak senang sekali. Nah, itu adalah bentuk iri hati. Iya. Untuk menangani hal ini, Pak Paul ya, Pak Paul tadi katakan kita harus berbicara secara pribadi dengan anak ini. Dan kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Tapi ini kan bukan sesuatu yang mudah. Mungkin mudah untuk dikatakan, tetapi pada waktu kita hidup sehari-hari dengan anak ini, kalau anak itu tidak merasakan bahwa kita mengasihi, kan makin parah anak ini, Pak Paul. Ya, memang nggak mudah ya, Pak Gunawan ya. Begini, nomor 1 ya, reaksi kita itu mesti kita jaga dan itu nggak mudah. Sebab kalau kita ini kebetulan orangnya nggak egois, kita ini kebetulan justru ya menekankan pada yuk tolong orang, yuk berbagi dengan orang, yuk murah hati. Terus lihat anak kita egois, reaksi kita biasanya adalah kita itu marah. Jadi begitu melihat anak kita begitu kok egois, kita udah langsung marah, Nah, jadi penting untuk kita bisa tenang berbicara dengan dia dan berkata, ya ini memang menimbulkan keprihatinan karena ini bisa menjadi masalah dalam hidup dia, tapi kita mau dia tahu bahwa kita mengasihi dia tetap sama. Nah, jadi penting tuh reaksi kita bukan reaksi yang marah dan negatif, karena makin begitu, apalagi kalau kita sering maki-maki dia, kata-katai dia, memang kok anak egois, memang kamu anak yang egois, nggak hanya mikirin diri sendiri. Nah, makin dia merasa dirinya jelek dan terbuang, udah deh, ya makin egois. Ya, jadi paling tidak itu orang tua bisa mengurangi kemarahannya terhadap anak yang iri hati ini gitu, Pak Paul ya. Walaupun menunjukkan kasih ini kan suatu langkah yang lain yang memang membutuhkan perjuangan tersendiri bagi orang tua yang responnya biasanya marah gitu, Pak Paul. Nah, apakah ada cara yang lain, Pak Paul? Yang terakhir adalah kita harus mengajak anak untuk menghargai dan mengembangkan potensi pada dirinya. Inilah obat iri hati yang paling mujarab. Iri hati ditimbulkan oleh mata yang berfokus pada orang lain, bukan diri sendiri. Jadi doronglah anak untuk mengembangkan apa yang dimilikinya, bukan memimpikan apa yang tidak dimilikinya. Makin dapat dia melihat kegunaan potensi yang ada pada dirinya, makin besar penghargaannya atas karunia yang dimilikinya. Jadi kita mencoba ya terus mendorong anak melihat apa tuh potensi pada dirinya, apa tuh kebisaannya. Dorong dia untuk menggalinya, mengembangkannya, sehingga fokusnya itu enggak lagi pada orang lain, pada apa yang orang miliki, tapi perlahan fokusnya beralih kepada dirinya. Oh, saya punya kebisaan ini. Apalagi kalau dia melihat kebisaannya ini kok berguna, bisa
dipakai olehnya untuk kepentingan yang bisa membawa kegunaan bagi dirinya. Nah, jadi ya kita coba tolong anak kita untuk melihat kebisaan pada dirinya dan mengembangkannya. Tapi memang paling penting di sini saya lihat juga teladan orang tua, Pak Pol, ya. Jadi kita mengatakan kepada anak ini supaya jangan iri terhadap saudaranya. Tetapi kalau orang tua itu menampilkan dia iri terhadap keberhasilan kakak-kakaknya, jadi kakak-kakaknya sendiri gitu, itu juga akan dinilai oleh anak ini. Betul. Nah, jadi orang tua memang berperan sangat besar sekali, Pak Gunawan. Kita nggak bisa berkata kepada anak kita jangan iri, tapi terus kita itu tuh sering ngomongin orang kanan kiri, si A punya ini, si A mau sombong, kita memang orang nggak punya, si aku begini, si B ku begini. Nah, itu yang akan nanti diserap oleh anak. Jadi akhirnya anak bertumbuh besar dengan sikap nggak puas dengan apa yang dimilikinya dan selalu memimpikan apa yang orang punya. Kita harus belajar lebih banyak bersyukur di depan anak-anak ini supaya paling tidak itu bisa menunjukkan bahwa sifat iri hati ini bukan sesuatu yang positif, banyak yang negatifnya gitu, Pak Pol, ya. Betul. Iya, dan ini kan sesuatu yang sulit kalau kita tangani sendiri. Apakah ada ayat firman Tuhan yang mendasarinya, Pak Pol? Amsal 12 ayat 27 mengingatkan orang malas tidak akan menangkap buruan. Orang yang rajin adalah orang yang terus orang yang iri, ya. Jadi memikirkan buruan yang di luar dirinya, tapi akhirnya nggak pernah nangkep. Tapi orang rajin. Pak, kalau masa kanak-kanak itu mempunyai iri hati seperti itu, dan sebagai orang tua kita sudah berusaha untuk membantu anak ini supaya tidak iri gitu. Namun kalau sampai tidak terselesaikan, Pak Pol, itu apa akibatnya, Pak Pol? Sudah tentu nomor satu yang paling dirugikannya adalah diri sendiri. Orang yang iri itu sebetulnya dia menghancurkan dirinya. Nggak pernah puas, nggak pernah bersyukur, selalu melihat apa yang kurang, nah dia akan sengsara. Yang kedua adalah dia akan membuat orang yang dekat dengannya sengsara juga. Karena dia akan ngeluh terus, dia akan nuntut terus. Nah akhirnya seringkali ya orang menjauh dari dia. Karena nggak tahan ya dengar dia itu ngeluh, nuntut, sana sini. Logika nomor satu siapa? Diri sendiri. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anakku mudah iri.